Selamat datang di TL Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share. Watak manusia yang berhubungan dengan 4 tahapan usia. Yang saya maksud dengan 4 tahapan usia ialah 1. Usia pertumbuhan, 2. Usia remaja, 3. Usia parubaya, dan 4. Usia tua. 1. Usia pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ialah pertambahan. Jadi, ketika seseorang disebut bertumbuh, maksudnya adalah ketika ia beralih dari tahap lemah tak berdaya menuju tahap mandiri dan bebas dari orang lain. Ia lalu sampai pada tahap kanak-kanak, kemudian tahap dewasa atau matang. Pertumbuhan adalah sebuah proses penyempurnaan. Anak-anak bertumbuh pada semua aspek diri mereka, baik jasmani, akal, emosi, dan sosial, tanpa dapat dipisahkan antara satu aspek dengan aspek lain. Para psikolog membagi tahap pertumbuhan menjadi 1. Tahap kanak-kanak terbagi menjadi 3 tahap berikut. Tahap buayan, 2 tahun pertama. Tahap kanak-kanak awal, usia 3 tahun, sampai dengan usia 5 tahun. Tahap kanak-kanak akhir, usia 6 tahun, sampai dengan usia 12 tahun. 2. Tahap puber. 3. Tahap kematangan, atau tahap pertumbuhan sempurna. 4. Tahap tua. Setiap tahapan di atas memiliki ciri dan keistimewaannya, sebagaimana diungkap dalam buku-buku psikologi, dan dibahas oleh para pendidik atau guru. Perlu Anda ketahui bahwa pada usia pertumbuhan, umumnya tubuh manusia mengandung panas berlebih dan lembab yang seimbang. Jika ini terjadi, ia akan memiliki watak bagaikan musim semi yang ceria dan penuh dengan bunga, atau seperti orang yang sedang dimabuk cinta pertama, yang siap menyambut kebahagiaan. Dari segi kejiwaan, manusia yang berada pada tahapan usia ini memiliki jiwa yang sama sekali kosong dari segala macam keyakinan yang mengikat, atau dari segala pengalaman baik ataupun buruk. Kepribadian tersebut kemudian melahirkan beberapa perilaku berikut ini. Pertama, syahwat mereka hanya kepada sesuatu yang bersifat alami. Mereka tidak menginginkan hubungan, pakaian, dan bau-bauan. Kedua, mereka cepat berubah. Jika menginginkan sesuatu, mereka tidak mau mengalah. Jika sudah mendapatkannya, mereka cepat merasa bosan. Hal itu terjadi karena kepribadian sanguis melankolis memang cepat menerima imajinasi, tetapi juga cepat meninggalkan imajinasi itu. Hal tersebut terjadi karena jiwa yang kosong dari imajinasi cenderung haus imajinasi. Ketika satu imajinasi berhasil dibuatnya, ia akan membuat imajinasi baru. Ketiga, mereka suka dimuliakan. Itulah sebabnya, kecintaan mereka terhadap perhatian dan pujian jauh lebih besar daripada kecintaan mereka terhadap harta. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pada usia ini, kecintaan mereka terhadap harta amatlah sedikit. Mereka tidak merisaukan kebutuhan materi, dan tidak pula merasa terbebani oleh kemiskinan. Keempat, mereka cepat percaya pada semua yang disuguhkan di hadapan mereka. Hal itu terjadi karena mereka memiliki kepribadian melancole yang menghasilkan kegembiraan dan sedikitnya pengalaman yang mereka miliki. Itulah sebabnya mereka bisa hidup ala kadarnya, asal bahagia. Mereka lebih sering membayangkan hal-hal menyenangkan tanpa mempedulikan bahaya yang mengancam keselamatan mereka. Kelima, mereka cenderung pemalu. Itu terjadi karena mereka belum pernah melakukan perbuatan jahat yang memalukan, sehingga mereka tetap berada di atas fitrah. Di samping itu, karena mereka masih memiliki sedikit ilmu dan pengalaman,
mereka merasa kekurangan dalam banyak hal. Keenam, mereka cenderung baik kepada orang lain, serta jauh dari watak keras dan kasar. Penyebabnya adalah kepribadian melancole lembab, yang mendatangkan kegembiraan pada diri mereka, seperti yang sudah kami sebutkan di atas. 2. Usia remaja. Tidak diragukan lagi, bahwa usia remaja adalah usia tercapainya kesempurnaan. Sifat panas dan kering menjadi berlebihan, yang akhirnya akan menyebabkan munculnya beberapa perilaku tertentu. Pertama, orang-orang yang memasuki tahapan usia ini sangat menyukai kesenangan. Karena kesenangan tidak dapat dicapai, kecuali hanya dengan menjalin pertemanan dan pergaulan, mereka pun sangat menyukai teman-teman mereka. Akan tetapi, hal itu mereka lakukan bukan untuk mendapatkan berbagai manfaat intelektual, melainkan untuk meraih kenikmatan. Itulah sebabnya mereka suka bersenda gurau dan melakukan berbagai perbuatan sia-sia. Kedua, orang-orang yang memasuki tahapan usia ini sering berlebihan dalam berprasangka baik terhadap diri mereka dan meyakini bahwa diri mereka sudah sempurna dalam segala hal. Ketiga, orang-orang yang memasuki tahapan usia ini sering dikuasai oleh rasa marah. Hal itu terjadi karena rasa takut dan rasa marah tidak dapat berpadu. Berkenaan dengan pengertian inilah, terkadang mereka berani melakukan kezaliman, meski itu akan membuat mereka kembali mendapat aib dan celaan. Namun, selain sering dikuasai oleh amarah, orang-orang pada tahapan usia ini juga sering dikuasai oleh rasa sayang, ketika mereka mengetahui ada orang yang menjadi korban kezaliman. Singkatnya, mereka memiliki rasa sayang lebih besar daripada yang dimiliki oleh orang-orang berusia lanjut. 3. Usia parubaya. Catatan penterjemah. Poin ketiga, usia parubaya sengaja didahulukan oleh penerjemah. Meski di naskah asli, poin ketiga ini adalah usia tua untuk mengikuti runut klasifikasi yang telah disebutkan sebelumnya. Orang-orang yang memasuki usia parubaya atau kuhalah adalah orang-orang yang mulai memasuki awal usia tua, tetapi mereka belum tua. Kami katakan bahwa mereka memiliki akhlak batiniah yang seimbang antara nekat dan pengecut. Selain itu, mereka juga seimbang antara mempercayai segala sesuatu dan mendustakan segala sesuatu. Keinginan mereka adalah paduan antara yang bermanfaat dan yang indah, dan antara kesungguhan dan gurauan. Mereka merupakan orang-orang yang pandai menjaga kehormatan diri, sekaligus pemberani. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan setelah dia, Musa, dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Al-Quran, Surat Al-Qasas, ayat ke-14. Dikisahkan bahwa raja-raja bangsa Ajam atau bangsa non-Arab tidak pernah memilih prajurit untuk dibawa melawan musuh yang kuat di medan perang, selain orang-orang yang telah masuk tahapan usia ini. Alasannya adalah karena kekuatan akal mencapai kesempurnaan pada usia ini, sementara kekuatan jasmani pun belum berkurang. 4. Usia tua. Perlu Anda ketahui bahwa usia tua adalah usia ketika kepribadian manusia dikuasai oleh sifat dingin dan kering. Inilah usia ketika manusia telah memiliki banyak pandangan dan pengalaman. Kepribadian pada usia ini mengakibatkan munculnya beberapa perilaku tertentu yang jika diperhatikan merupakan kebalikan dari perilaku-perilaku yang muncul pada usia pertumbuhan. Pertama, orang-orang yang memasuki tahapan usia ini jarang mau mendengarkan pendapat orang lain. Hal itu terjadi
Karena sifat kering yang menguasai kepribadian mereka, menyebabkan mereka bersikukuh pada semua sikap dan pilihan yang sudah mereka ambil berdasarkan akal pikiran mereka. Mereka menganggap pilihan itu paling tepat, sehingga akan menolak semua pilihan lain. Selain itu, banyaknya pengalaman yang sudah mereka lalui, membuat mereka selalu meragukan apapun yang disampaikan orang lain. Itulah yang membuat mereka tidak suka mendengar dan menerima pendapat orang lain. Kedua, orang-orang yang memasuki tahapan usia ini tidak pernah memutuskan sesuatu dengan pasti. Kalaupun memutuskan sesuatu, mereka akan memutuskannya berdasarkan pengalaman mereka. Hal itu terjadi karena, menurut mereka, segala sesuatu sudah seperti itu dari dulu. Dengan kata lain, sebenarnya mereka tidak mengambil keputusan apapun. Bahkan, dengan begitu banyaknya pengalaman, mereka justru terkesan tidak memiliki pengalaman. Setiap kali orang-orang yang memasuki tahapan usia ini berbicara tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masa depan, mereka akan selalu ragu. Sikap itu dapat diketahui dari ucapan mereka yang sering menggunakan kalimat "mudah-mudahan" atau "semoga". Kondisi ini membuat mereka memiliki watak yang tidak biasa untuk meluapkan kesukaan ataupun kebencian secara berlebihan. Anda akan melihat orang-orang tua sering bersikap seperti orang yang benci di saat mereka menyukai sesuatu, dan bersikap seperti orang yang suka di saat mereka membenci sesuatu. Ketiga, orang-orang yang memasuki usia tua memiliki kesukaan untuk mengumpulkan harta yang lebih besar dibanding kesukaan mereka untuk mendapatkan pujian. Berbagai pengalaman yang mereka lewati ketika melihat susahnya menjadi orang miskin telah mendorong mereka untuk mencintai harta. Keempat, orang-orang yang memasuki tahapan usia tua biasanya mengalami penurunan akhlak. Hal itu juga terjadi disebabkan pengalaman mereka. Di samping itu, karena mereka menganggap remeh harga diri, mereka tidak lagi takjub dengan sesuatu karena mereka sudah menyaksikannya berkali-kali. Kelima, orang-orang yang memasuki tahapan usia tua biasanya dirundung perasaan takut. Penyebabnya adalah seperti yang telah kami sebutkan di atas. Keenam, orang-orang yang memasuki tahapan usia tua memiliki pengetahuan sempurna tentang akibat yang muncul dari berbagai hal. Hal itu disebabkan banyaknya pengalaman yang mereka miliki. Ketujuh, orang-orang yang memasuki tahapan usia tua cenderung banyak diam disebabkan kepribadian mereka cenderung didominasi unsur dingin. Kepribadian yang bertipe dingin ini juga menyebabkan mereka banyak merasa takut. Rasa takut itulah yang membuat mereka menjadi pribadi yang sangat menyukai harta. Sementara itu, hasrat mereka untuk urusan seksual berkurang. Nafsu yang paling besar pada orang-orang yang memasuki tahapan usia tua adalah nafsu makan. Kondisi tersebut terjadi karena mizai mereka yang bersifat dingin dan kering membutuhkan zat-zat yang dapat menyeimbangkannya. Mizai dingin dan kering tersebut juga mendorong orang berusia tua untuk selalu mengambil sikap wajar atau berimbang dalam segala hal. Pilihan untuk bersikap wajar sebenarnya lebih disebabkan oleh perasaan takut dan lemah yang mereka miliki. Mereka memilih bersikap wajar karena menghendaki keselamatan. Inilah yang membedakan mereka dengan orang-orang yang berada di tahapan usia lain. Orang-orang yang berada di tahapan usia lain menyukai keselamatan dan kedamaian karena itu memang dorongan jiwa mereka. Sementara
Orang yang berada di usia tua, hal itu muncul karena didorong oleh rasa takut yang ada pada diri mereka. Kedelapan, rasa tidak tahu malu biasanya menguasai orang-orang yang memasuki tahapan usia tua. Kondisi itu terjadi karena mereka sudah berkali-kali menyaksikan berbagai macam keburukan dan kejahatan, baik itu yang dilakukannya sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Bagi mereka, keburukan dan kejahatan merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kesembilan, keinginan berbuat baik pada orang-orang yang memasuki tahapan usia tua biasanya berkurang. Hal itu terjadi karena rasa takut terhadap kemiskinan telah menghalangi mereka untuk berderma. Mereka banyak menyaksikan betapa kemiskinan begitu menyengsarakan, sehingga mereka merasa takut, banyak bersedih, dan sulit bergembira. Kesepuluh, orang-orang yang memasuki tahapan usia tua biasanya mudah sekali marah, tetapi tidak meledak-ledak. Mereka mudah marah karena kepribadian orang usia tua mirip dengan kepribadian orang yang sedang sakit. Biasanya, orang yang sakit parah mudah marah. Demikian pula dengan orang yang sudah menginjak usia tua. Sekalipun mudah sekali marah, orang-orang yang berada pada tahapan usia ini tidak pernah meluapkan kemarahannya secara meledak-ledak. Hal itu disebabkan rasa takut dan gentar yang menghalangi mereka untuk meluapkan kemarahan mereka secara berlebihan. Kesebelas, kami telah menjelaskan di bagian terdahulu bahwa orang-orang muda biasanya tidak ragu untuk melakukan kezaliman secara terang-terangan. Di bagian ini, kami katakan bahwa orang yang berusia tua tidak suka melakukan kezaliman secara terang-terangan. Hal itu terjadi karena dominasi sifat dingin pada kondisi jasmani dan rohani mereka yang menyebabkan munculnya sifat penakut dan pengecut yang menghalangi mereka untuk menampakkan kemarahan. Meski demikian, kezaliman yang dilakukan secara diam-diam, makar, dan tipu daya biasanya lebih banyak dilakukan oleh orang usia tua daripada orang berusia muda. Kedua belas, terkadang orang-orang yang memasuki tahapan usia tua menyayangi orang lain. Akan tetapi, alasan mereka melakukan itu berbeda dengan alasan yang dimiliki orang-orang yang lebih muda. Orang-orang muda menyayangi orang lain disebabkan sifat cinta mereka terhadap sesama dan sifat mudah tersentuh melihat korban kezaliman. Sedangkan orang-orang tua menyayangi orang lain karena mereka lemah, tidak mau celaka, dan takut berbuat zalim terhadap orang lain. Tampaknya, itulah hal yang menyebabkan mereka lebih mengutamakan orang lain, yaitu demi menghindari gangguan dari orang lain. Terima kasih telah berkunjung ke TL Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.